Namun, Zhan Hongshu tidak bangga, dan segera melepaskan diri dari pelukan guru, dan buru-buru melihat sekeliling, tetapi tidak dapat melihat siluet seseorang, yang membuat wajahnya yang cantik sedikit berubah. Tuan Pilkin. Tidak apakah Anda terluka laut kesadaran? Saya tidak tahu Huang Fu mendengar ini, tetapi tersenyum. Gadis bodoh. Anda dapat melihat ke belakang ketika Anda melihatnya. Zhan Hongshu menoleh dan memalingkan muka. Dia tidak melihat siluet ramping atau wajah tampan, tetapi melihat pemandangan yang membuatnya terlihat lebih terkejut. Di atas langit, nama Qin Yichen masih menggantung. Menampilkan lengan merah mempesona, tidak seperti Hu Tianqi. Dalam 4 lapisan dia tahu betul bahwa Qin Yichen sama sekali tidak akhir-akhir ini. Dengan kata lain, Qin Yichen telah berlatih di setting tower 5 layar sampai sekarang. Betapa terkejutnya dia. Zhan Hongshu akhirnya mengerti mengapa ekspresi Hu Tianqi yang memakan lalat. Pada awalnya, dia masih bertanya-tanya, meskipun dia memecahkan rekor sebelumnya. Tetapi Hu Tianqi sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Setelah bisa menaiki 5 layar, masuk akal untuk mengatakan bahwa pamerkan dirimu. Ternyata Hu Tianqi tidak marah pada dirinya sendiri, tapi pada Qin Yichen. Zhan Hongshu bahkan bisa memikirkan adegan ketika Hu Tianqi keluar, yang membuatnya tak tertahankan. Tidak hanya itu, ngomong-ngomong, Seng Dingjing mencetak gol pertama, bukan karena dia menunjukkan lengan baju merah, tapi Qin Yichen. Namun, Zhan Hongshu tidak cemburu, tapi senang dengan Qin Yichen. Wajah cantik itu bercampur dengan jenis kejutan yang berbeda. Sejumlah sesepuh juga memiliki beberapa perasaan. Sebelum ini, siapa sangka, gemuruh menara ujian diambil oleh orang luar yang datang mengunjungi harta karun sekte abadi. Huang Fuyi bahkan memarahi sambil tersenyum. Bocah ini adalah keberanian kecil yang tidak kecil. Dalam tawa dan omelan ini, tapi dengan penyembunyian yang tidak bisa disembunyikan. Ketika Huang Fu terkekeh, dia berpikir diam-diam. Jika Qin Yichen hanya di lapisan kelima, dia hanya terkejut. Lalu terkejut dia bertahan sampai sekarang. Bahkan, Huang Fuyi tiba-tiba merasa bahwa Qin Yichen tampaknya jauh lebih mudah untuk menang daripada yang dia kira. Memikirkan hal ini, Huang Fuxi terhibur di lubuk hatinya. Bocah ini, saya telah secara khusus memesankan kartu hall untuknya. Pada saat yang sama, setelah lebih dari 10 hari pelatihan, setting tower 5 layar, Qin Yichen telah beradaptasi dengan rasa sakit tingwei memasuki laut kesadaran. Dan wajahnya menjadi tenang. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan segel abadi dari spirit power Saiyan Fisike di dalam hatinya. Kecemerlangannya sudah menyilaukan, dan kekuatan gemuruhnya bahkan lebih kuat. Dan tidak seperti murid lain yang peduli berapa lama mereka bisa bertahan. Qin Yichen sekarang khawatir tentang berapa lama menara setting bisa dibuka. Tanda seru. Tanda seru. Jangan mengakhirinya terlalu cepat. Ya, hari-hari ini, Qin Yichen sangat menyadari manfaat kondensasi Titan, yang dapat digambarkan sebagai dapat dimakan, sangat terperangkap dalam manfaat yang dibawa oleh menara dewa. Lagi pula, apakah itu peningkatan kekuatan roh atau kondensasi Titan itu membuatnya tak tertahankan untuk meninggalkan harta karun di sini secepat ini? Ya, Qin Yichen tidak mau pergi. Selain itu, selain kultivasi roh dan melampaui kesengsaraan, tingwei sulit didapat. Bahkan jika ada tanah harta karun seperti menara dewa, setidaknya itu adalah dasar dari sekte abadi. Namun, jika Hong Lian menebak pikiran Qin Yichen, dia segera mengetahui, sudah hampir sampai, kamu benar-benar serakah. Qin Yichen mengungkapkan ketidakadilannya. Jangan katakan bahwa tidak ada toko selain menara ini. Hong Lian memutar matanya. Aku bilang begitu, tapi kamu harus punya gelar. Jangan lupa, Master Abadi itu tidak sederhana. Meskipun kamu tidak peduli denganmu, kamu mungkin tidak meragukannya. Selain itu, jika kamu tinggal di sini terlalu lama, kamu memukul seluruh wajah kuil dan, terutama orang tua dengan nama belakang Li. Apakah tidak cukup menamparkan orang? Qin Yichen memikirkannya. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Apakah ada alasan untuk memenangkan pertempuran? Dan menara setting sama sekali bukan batas waktu tertentu. Menurut Wang Fuzeng, setiap kali murid keluar, itu akan ditutup. Ini membuat Qin Yichen sedikit tertekan. Saya bertanya-tanya berapa lama orang lain bisa bertahan? 10 juta jangan terlalu cepat. Itu saja, saat Li Wenbin keluar, aku akan selangkah lebih maju. Seiring waktu, di luar menara setting, hanya nama Li Wenbin dan Qin Yichen yang tersisa. Orang-orang di kuil dan menunggu. Saat ini, fokus semua orang telah menjadi 2 orang terakhir, yang tidak akan bertahan lebih dulu. Setelah 1 hari matahari terbit dan terbenam, saat tingwei yang gelisah menjadi tenang, Li Wenbin memuntahkan awan gas, wajahnya sedikit memucat. Ini hari ke-17, dan itu mencapai batasku. Li Wenbin memiliki kepribadian yang stabil. Atau dia khawatir saat tingwei berikutnya melonjak, dia akan melukai laut kesadarannya. Jadi Li Wenbin bersiap untuk keluar dari menara. Meski tidak sebangga Hu Tianqi, Li Wenbin juga bangga. Kali ini, rekan magang mereka 2 orang termasuk kepala suku dan yang kedua, membuat Tuan bermuka masam ketika Anda memikirkannya.
Dan sebagai orang nomor satu di Script Guildan, dia tidak akan kalah dikagumi dan dipuji daripada Hu Tianqi setelah keluar. Akibatnya, Li Wenbin bangun dan duduk bersila selama beberapa hari, membuat kakinya terasa sakit dan mati rasa. Saat dia bersiap untuk menggerakkan ototnya, dia mendengar gerakan dari sisi lain. Di depan Ting Wei berguling, Li Wenbin sulit dilihat, tapi dia bisa melihat siluet samar-samar. Melihat siluet saat ini sama baiknya dengan melihat hantu untuk Li Wenbin. Mengapa ada orang di sini? Dan itu ada di level Anda sendiri. Bukankah Junior Brother keluar 3 hari yang lalu? Tidak ada orang lain yang bisa muncul. Lagi pula, ini hari ke-18. Siapa selain dia yang bisa bertahan? Tapi saya tidak melihat siluetnya baru saja berlari sebentar. Dan ketika Li Wenbin melihat wajah Junyi yang sudah dikenalnya, dia seperti hantu. Qin Yichen, bagaimana kamu muncul di sini? Li Wenbin menggelengkan kepalanya. Bukankah dia akan berhalusinasi oleh Ting Wei? Namun, Qin Yichen tersenyum ringan. Seolah-olah tidak ada yang salah. Pillmaster bertanya apakah Qin ini masih di lapisan kelima atau di depan Anda? Sudut mulut Li Wenbin berkedut. Apakah ada bedanya? Sudah berapa lama? Qin Yichen menggaruk kepalanya dan tertawa. Saya selalu berada di lapisan kelima. Bukankah Li Pillmaster melihatnya? Li Wenbin melihatnya. Tapi dia tidak berharap Qin Yichen bertahan begitu lama. Dari perspektif Li Wenbin dan Hu Tianqi, Qin Yichen takut keluar tanpa mengetahui beberapa hari pertama. Atau dia akan kembali ke lapisan keempat untuk berlatih. Singkatnya, Li Wenbin tidak menyangka Qin Yichen selalu berada di lapisan kelima. Bahkan sekarang, bahkan saudara junior Hu telah keluar, dan bahkan dia akan pergi. Tetapi Qin Yichen belum meninggalkan menara. Li Wenbin agresif. Penampilan Qin Yichen bahkan lebih mengejutkannya daripada 10.000 pembom guntur. Untuk sementara, Li Wenbin bahkan tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya kosong dan tersiksa seolah-olah dari jiwa. Siapa orang ini sekarang? Kenapa dia belum pergi? Apakah dia setan?